Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ari Teacher Bahasa. Oke, untuk tayangan hari ini saya akan membahas tentang bab kelima buku fiksi dan non-fiksi, tepatnya di kelas 11 semester 1. Oke, yang pertama kita akan bahas butir-butir penting buku fiksi dan nilai-nilai buku fiksi. Oke, kita lihat dulu pengertiannya ya. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita, yang bersifat imajinasi. Jadi, bersifat imajinasi, ingat. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan, tidak perlukan pengamatan. Dalam pembuatannya, terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan, jadi bebas, secara faktual tentu saja. Kemudian, sementara itu buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Biasanya buku pelajaran, buku karangan ilmiah. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Oke, itu adalah pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Jenis-jenisnya, mari kita lihat. Buku fiksi, novel, roman, cerpen, puisi, dan drama. Ini adalah termasuk ke dalam jenis-jenis buku fiksi. Jadi sifatnya kan khayalan, sifatnya menghibur. Beda dengan buku non-fiksi. Nah, ini sifatnya itu bentuknya ilmiah, formal, kemudian bermanfaat ilmunya. Di sini ada buku non-fiksi pengetahuan, jadi buku pengetahuan, buku keterampilan, buku kepribadian. Nah, ini merupakan jenis-jenis buku dari fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau kalian tanya jenisnya apa saja, ada banyak. Buku fiksi ada novel, ada roman. Non-fiksi ada pengetahuan, ada keterampilan, ada kepribadian, jadi pelajaran. Oke, mari kita lanjutkan. Ciri-ciri fiksi dan non-fiksi. Ciri-cirinya, buku fiksi menggunakan gaya bahasa. Biasa kalau puisi, cerpen, kemudian novel itu ada gaya bahasanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif, jadi kiasan. Yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Khayalan siapa? Khayalan pengarang. Jadi supaya menghibur. Kemudian ciri-ciri buku non-fiksi, menggunakan gaya bahasa formal. Gaya bahasanya kan formal, ilmiah. Menggunakan kata-kata bersifat denotatif, arti sebenarnya, kata-kata yang sebenarnya. 3, berdasarkan fakta, ada faktanya. Berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan. Butir-butir dalam buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi, butir-butirnya apa sih buku non-fiksi? Yang pertama ada cover, tentu ada cover. Yang kedua, kata pengantar, ada daftar isi, ada isi buku, ada daftar pustaka, ada glosarium, dan ada indeks. Jadi coba kalian buka buku pelajaran. Nah, ini yang butir-butir ini pasti ada, selalu ada. Baik, mari kita lanjutkan. Butir-butir dalam non-fiksi. Oke, apa saja? Yang pertama, unsur introduksi buku fiksi. Ada tema, ini biasanya ada di cerpen atau di novel. Ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada sudut pandang, ada latar belakang. Ekstrinsipnya ada gaya, ada bahasa, ada latar belakang pengarang, ada nilai-nilai dalam karya sastra. Oke, mari kita lanjutkan. Itu tadi yang A, yang butir penting. Kemudian yang B, kesan pribadi terhadap buku ilmiah yang dibaca. Oke, menunjukkan kesan pribadi terhadap buku ilmiah. Mari kita lihat. Menunjukkan kesan pribadi terhadap buku. Kesan pribadi terhadap buku dapat didasarkan dari dua segi ya. Yang pertama, kesan pribadi dapat ditunjukkan berdasarkan bentuk atau tampilan buku atau fisik buku. Coba kalau kalian lihat, misalnya bukunya, buku novelnya bagus nih bukunya, gambarnya indah, atau misalnya tebal. Itu kan pesan pertama itu dari fisiknya dulu. Kemudian yang kedua,
Kesan kedua dapat ditunjukkan berdasarkan isi atau informasi penting dalam buku. Setelah kita lihat covernya, baru kita lihat isinya. Nah, itu kan ada 2 kesan kalau kita mau membeli buku atau membaca buku. Yang kedua, menyusun kesan pribadi buku dalam bentuk eksplanasi. Nah, ini kan kalian pernah belajar eksplanasi. Coba lihat lagi di tayangan YouTube sebelumnya, ada teks eksplanasi. Langkah menyusun kesan pribadi dalam bentuk eksplanasi. Yang pertama, menentukan informasi menarik dalam buku pengayaan yang dibaca. Temukan dulu informasi yang menariknya apa saja. Kemudian dalam bentuk tadi buku tersebut kesannya apa saja, menariknya, informasinya. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi buku dengan mengemukakan aspek menarik dalam buku pengayaan yang disertai alasan. Simpulkan dulu kenapa kalian suka buku ini. Nah, aspeknya apa saja yang menariknya. Misalnya bukunya gaya bahasanya bagus, kemudian gambarnya, ilustrasinya sangat indah. Itu tinggal disimpulkan atau dikemukakan. Kemudian yang kedua, menyampaikan isi buku dan aspek menarik dengan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu tadi disampaikannya. Oke, itu yang kedua. Yang tadi yang B, kesan pribadi buku ilmiah. Jadi kalau kalian beli buku atau baca buku kan ada kesannya. Lihat dulu bukunya, covernya, baru lihat isinya gitu. Kemudian selanjutnya, kesan buku fiksi yang dibaca. Kalau tadi mah buku kesan pribadi buku yang dibaca, sekarang kesan buku fiksi yang dibaca. Ingat, buku fiksi berarti sekarang ya. Yang pertama, menentukan pesan buku fiksi yang dibaca. Membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel. Lihat dulu pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, ada kan? Seperti itu, dibaca dulu. Kalau cerpen sekali baca sudah selesai, beda dengan novel. Yang kedua, mencermati penokohan setiap tokoh. Cermati dulu tokohnya. Mencatat bagian penting seperti peristiwa penting atau masalah dalam cerita. Kemudian mencatat tema cerita, nilai-nilai ada dalam cerita. Kemudian menentukan kesan atau amanat berdasarkan catatan-catatan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan menganalisis pesan dari buku fiksi. Yang pertama, cermati pesan yang Anda temukan. Kemudian temukan bukti pendukung berkaitan dengan pesan tersebut. Bukti pendukung dapat berupa perilaku tokoh, dialog tokoh, peristiwa yang ada dalam cerita, atau unsur-unsur pembangun cerita lainnya. Cermati dulu tokohnya apa. Oh, tokohnya ini si ini, Dilan misalnya. Kemudian dialognya bagus. Nah, itu cermati. Sebelum itu dalam hal menganalisis buku. Kemudian yang kedua, Anda dapat menganalisis pesan dalam novel dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan pesan yang Anda temukan dengan nilai-nilai dalam kehidupan seperti moral, sosial, dan religi. Oke. Itu di C. Tadi pesan buku fiksi yang dibaca. Oke, yang terakhir ulasan buku fiksi. Yang pertama, unsur resensi buku fiksi. Judul resensinya, kemudian identitas buku, pendahuluan atau pembuka resensi, isi resensi, kemudian penutup. Kemudian menyusun ulasan buku fiksi. Pertama, baca, pahami isi bukunya, kemudian sampaikan. Kemudian menggambarkan isi buku secara keseluruhan, bab per bab. Kemudian membahas atau mengkritik buku tersebut, kemudian memberi pendapat, yang terakhir mengajak pembaca untuk membaca tersebut. Jadi kalau kalian baca buku tersebut, setelah kalian baca, bisa disampaikan kepada teman-teman kalian bahwa ini menarik. Nah, dengan cara seperti ini langkah-langkahnya. Kemudian menyusun ulasan buku fiksi. Tadi udah ya? Udah. Kemudian mendiskusikan buku fiksi. Nah, yang pertama langkah-langkahnya membicarakan latar belakang dan masalah dalam buku. Biasanya si penulis selalu melakukan seminar atau bedah buku. Nah, seminar atau bedah buku tersebut biasanya bentuknya diskusi seperti ini. Ini ada sebuah buku, silahkan dibedah, didiskusikan, kira-kira hal menariknya apa, kemudian hal yang menonjolnya, kemudian kekurangan buku ini apa. Ini biasanya dalam bentuk bedah buku. Yang pertama, membicarakan latar belakang atau masalah dalam diskusi. Nah, dalam buku tersebut
Biasanya apa kekurangannya atau apa hal yang menonjol atau apa yang menjadi konflik. Kemudian yang kedua, membicarakan alasan-alasan muncul masalah dan tujuan dalam pemecahan masalah. Kemudian dipecahkan nih masalahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, membicarakan beberapa kemungkinan tentang pemecahan masalah. Kemudian menyimpulkan hasilnya seperti apa. Kemudian melakukan kesepakatan, oh ternyata ini seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga setelah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di likes. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga jarak, kemudian selalu pakai masker, cuci tangan, rajin olahraga, jangan lupa ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.